Profesi saya sebagai pembuat kaki palsu dan tangan palsu, alat-alat disabilitas. Eh, Awal mulanya dulu di waktu saya sekolah kelas 3 SMU, saya dapat musibah. Ya musibah itu eh, ya seperti yang saya alami sekarang, kehilangan kaki sebelah kanan atas lutut. Awal mulanya dulu saya ngantarin penumpang sambil kerja. Kalau lagi libur saya kerja ngantarin penumpang dari seberang ke seberang. Nah di waktu itu ada penumpang itu minta dianterin sekitar jam 2 malam. Jadi saya anterin dari seberang ke seberang. Setelah saya anterin saya arah pulang. Nah begitu saya pulang tiba-tiba kapal saya ini ada kendala. Itu posisinya saya sendiri yang mengemudikan kapal itu. Nah begitu kerusakan, mesin tidak saya matikan. Saya langsung turun ke bawah. Saya mau langsung lihat ke arah mesin. Begitu saya melihat arah mesin, posisi di kapal itu kan gelap, tidak ada penerangan. Saya malah nginjak oli kotor begitu. Jadi kaki saya licin. Begitu licin, malah kaki saya itu masuk ke dalam roda yang berputar di bagian mesin di belakang itu. Dan juga di bagian tangan saya ini kan juga penuh dengan luka. Karena saya ngikut muter seperti kipas angin, badan saya ke atas ke bawah digulung. Ya cuman saya pegangan, istilahnya pegangan di dinding kapal. Nah di situ saya nggak keiris dengan roda di belakang mesin, cuman kaki saja yang terpotong. Hasilnya kaki saya itu ya amputasi di tempat kejadian di dalam kapal itu ya begitu. Jadi kapalnya nabrak pinggiran, begitu nabrak pinggiran, mesin mati, saya pingsan. Begitu saya sadar, sudah melihat kaki yang amputasi ini ada di sebelah kanan saya. Begitu saya noleh ya sempat nggak percaya bahwa bahwa ini ya nggak bakalan mungkin saya seperti ini istilahnya tuh. Ya begitu sadar ya memang bahwa ini ya nyata. Di situ saya mengalami kesakitan yang sangat luar biasa, sakitnya luar biasa. Mana nggak ada yang nolong, kejadiannya itu jam 3 subuh. Kapal asing itu belum ada lewat, biasanya lewat itu sekitar jam 7 atau jam 8 pagi. Jadi dari jam 3 sampai jam 8 itu saya nahan sakit. Muter-muter aja, muter-muter iya kayak orang kejepit gitu, muter-muter, sakit. Sakit itu sama aja kayak ditusuk-tusuk, diiris-iris, rasa sakitnya ini kan. 5 jam dan sakitnya itu, kesakitan. Penanganan saya ini di rumah sakit itu hampir setengah tahun saya di rumah sakit. Jadi di waktu saya dibawa ke rumah sakit, kejadiannya itu kan pagi, datang ke rumah sakit itu sore. Jadi begitu datang ke rumah sakit itu mungkin cara operasinya itu mungkin ya atau kurang bersih, kurang apa kan. Sudah dioperasi, sudah ditutup setelah sekitar 2 bulan, sekitar nggak nyampe 2 bulan, misalnya hampir 1 bulan. Kaki yang amputasi ini ngebengkak seperti guling. Ternyata itu infeksi. Kata dokter ini salah satunya ya, jalan terbaik harus dipotong lagi. Sehingga saya 2 kali dipotong di rumah sakit itu, makanya jadi lama. Jadi dipotong lagi 1 jengkal lagi, sehingga amputasi saya pendek tinggal 2 jarian. Di saat saya itu jatuh awal-awal amputasi setelah pulang dari uh, rumah sakit itu, saya merasa sendiri itu ya keluar rumah nggak mau ketemu orang pun perasaan malu. Tapi saya berpikir masa sih saya harus seperti ini, kalau saya seperti ini sampai saya mati pun ya begini-begini aja. Saya harus istilahnya bergerak, harus bisa berubah dari keterpurukan saat ini. Jadi di waktu awal amputasi itu saya berinisiatif
harus punya kaki palsu, tapi belinya di mana, buatnya bagaimana. Kalau untuk saat ini ya kami memproduksi 50-an kaki dalam per bulan. Nah, itu aja istilahnya dikerjakan bareng-bareng dengan teman-teman yang senasib seperti saya. Membantu teman-teman juga sih yang tadinya istilahnya nggak punya kaki, nggak ada pekerjaan. Ya dengan adanya usaha seperti ini ya bisa membantu mereka juga untuk proses pengerjaan kaki palsu ini tergantung si pemesan. Misalkan ada nih yang datang, Pak, saya mau pesan kaki atau saya mau buat kaki. Kita tanya terlebih dahulu, Bapak mau kakinya yang dibuatkan dari bahan apa, tipenya yang bagaimana, begitu. Kalau katanya, udah Pak yang biasa saja sih, yang misalnya biar dipakai agak enakan juga, yaitu malah cepat, 1 hari selesai. Tapi kalau keinginan mereka tuh yang minta bahannya dari karet, yang keni joinnya itu yang istilahnya otomatis, yang bisa sila, yang bisa sholat, dengan keunggulan yang mereka inginkan itu memerlukan waktu sekitar 4 hari pengerjaan. Terserah si pasien yang memilih. Nah paling di situ saya cuma menjelaskan, kalau yang tipe A, istilahnya Pak bagaimana fungsinya? Ya kita jelaskan, fungsinya begini, bahannya begini, yang tipe B begini, yang tipe C, yang tipe D. Nah mereka yang menentukan, sudah Pak saya pengen yang terbaik. Kita sudah mulai ngimpor. Nah barang itu kita, komponennya kita beli dari luar negeri. Setelah datang ke sini, baru kita olah lagi. Itu cuma komponen-komponennya saja, tapi buatnya tetap di sini. Buatan bagian atas dan juga finishingnya di sini. Kadang-kadang ada banyak sekali teman-teman yang sudah memakai kaki palsu, entah itu 10 tahun, 5 tahun kakinya terjadi rusak. Kadang-kadang banyak ke sini untuk diservis, kami perbaiki. Itu banyak sekali. Nah, perbaikan itu banyak sekali di sini. Sampai saat ini ya kami dipanggil terus. Untuk saat ini pun kami ada 7 kota yang harus kami datangi dalam waktu 15 hari. Kami pengen produk kami ini ya bisa kami buat melalui mesin yang lebih canggih. Nah, mesin itu yang sampai saat ini yang kami idam-idamkan. Mesin ini ya Allah sampai kapan sih kami punya mesin sehingga kami bisa memproduksi kaki yang layak. Bahkan kalau kita lebih bagus lagi, malah dari luar bisa mesin ke kitanya, begitu. Ya cuman untuk menyampai impian itu ya mungkin sulit. Ya mudah-mudahan lah nanti bisa, begitu. Ya selama kita masih punya pikiran ya setidaknya kita bisa. Walaupun dengan kondisi yang saat ini tidak memiliki kaki, walaupun pergerakan saya susah, tapi ya banyak cara ya untuk kita bisa hidup. Sedangkan yang nggak punya kaki, yang lebih parah dari saya yang nggak punya kaki dua-duanya, nggak punya tangan dua-duanya, malah bisa menjadi inspirasi orang banyak. Nah masa saya cuma satu kaki, walaupun satu kakinya sakit, saya tidak bisa seperti mereka ya. Setidaknya saya harus bisa juga, karena banyak yang perlu saya hidupi, terutama keluarga, teman-teman dan anak-anak saya.